Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dina kesempatan dia bade medar pertanyaan-pertanyaan atau pananya nuku hidup diajukeun diajengkeun ya. Pertanyaan kahiji ya teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran nama ya. Naon nu dimaksud virus corona teh jelaskeun ya. Nah, persisna nu disebut virus corona teh sakumpulan virus-virus anu nyerang bagian paru-paru pernapasan. Ya virus teh bisa dahsyat, bisa ganas, upama dina tubuh urang aya penyakit bawaan. Misalnya diabetes, ya, penyakit asma. Ini nambah parah ya. Jadi masa kritis semakin cepat. Nah, bagi orang-orang yang punya penyakit bawaan. Nah, bagi orang-orang atau yang tidak punya penyakit bawaan mungkin tidak terlalu cepat, ya, tapi tetap bahaya, ya, ya. Kita ngeunaan virus corona. Lanjut, Pak, kumaha nyegah virus corona? 5M. M nu kahiji naon? Make masker heula. Ya, pokok tuh. Kedua, mencuci tangan. Katilu, ya, menjaga jarak. 4, menghindari kerumunan. Nah, ini kerumunan bukan? Ya, ada jarak tapi pakai masker. Ya, kerumunan tuh lebih dari 100 kerumunan. Yo. Orang demo kerumunan. Ya, lanjut satu lagi. Mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak terlalu penting janganlah ya diam di rumah. Ya, oke, lanjut. Anu dimaksud Purwakanti teh naon? Purwakanti, sora-sora nu padeukeut, sora-sora nu sarua, ya, pokal-pokal nu sarua. Boh di awal, di akhir ditungtung. Terus sebut Purwakanti. Ya, itu disebut Purwakanti. Dina sesindiran aya Purwakanti aya ya. Dina pupujian aya Purwakanti aya. Dina puisi aya Purwakanti aya. Nah, Purwakanti ya. Lanjut. Terangkeun nu dimaksud sisindiran teh. Nah, dina bahasa Indonesia cenah. Pak terang jelasannya dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Dalam bahasa Indonesia disebut sindiran itu pantun. Ada yang istilah berbalas pantun. Apa itu pantun? Nah, saling menyindir. Ya. Apa itu menyindir? Ya, menyindir namanya menyindir ya, memperlihatkan, menunjukkan atau menulis atau menyebutkan ya kelemahan-kelemahan orang itu nyindir. Tapi memang faktual itu. Tidak hoak, tidak hoak. Itu sisindiran ya. Ciri-cirinya ada 4 baris, 4 pada lisan. Tiap pada lisan ada 8 suku kata. Nah, contoh, hayang teuing angeun waluh di oncoman, hayang teuing geurawawu geus wawuh di oconan. Hayang teuing angeun waluh 8 kan? Ya. Angeun waluh di oncoman, angeun waluh di oncoman 8. Hayang teuing geurawawu geus wawuh di oconan. Geus wawuh di oconan. Setuju ya? Ulangi. Hayang teuing angeun waluh di oncoman, hayang teuing geurawawu geus wawuh di oconan. Geus wawuh di oconan. Enggeus berarti ya, bukan geus. Enggeus wawuh di oconan. Nah, jadi ulah geus ya, enggeus. Ya. Lanjut. Pak, naon lu disebut artikel? Artikel tuh wangun karangan anu faktual, biasanya pendek ya, itu panjang, anu faktual. Ya.
berdasarkan fakta. Biasanya dimuat dina website, koran, media sosial, majalah dan sejabana. Ya, itu disebut artikel. Belum dikatakan artikel kalau belum dimuat di media. Kita nulis saja, itu belum dikatakan artikel. Ya, kalau sudah dimuat, oh itu artikel. Ya, nah, tulisan pribadi aja mungkin sebelumnya tahu apalah. Ya. Pak, apa dimaksud si sindiran? Udah ya. Kok sedikit amat pertanyaannya. Naon nu dimaksud argumentasi? Ya. Argumentasi ya, salah sahiji wangun karangan tina opat karangan ya anu pernah Bapak dijelaskan ya, aya narasi, aya deskripsi, aya eksposisi, aya argumentasi ya. Nah perbedaan narasi, narator ya, jadi nyaritakeun. Jadi kalau karangan usina menceritakan saja, ya, itu disebut narasi. Kuring indit ke Bandung, isuk-isuk jam 7. Kebenaran aya bus, kuring naik kanu bus untuk kanu elep. Di perjalanan kuring nialian pemandangan nu endah pisan. Pelbah cadas pangeran, kuring teu wani ningali dekat ningali jurang. Nah, itu cerita, nah, itu narasi, ya. Deskripsi, menggambarkan hal-hal indera yang terlihat, tercium, teraba, terasa. Ya. Apa bedanya teraba dengan terasa? Nah, kalau raba begini ya, betul. Kalau terasa, ya. Kalau terasa bisanya begini, Bapak ngomong maaf ya, goblok kamu, langsung bisanya, kamu langsung kamu tiba-tiba langsung perasaan gimana itu? Itu terasa. Nah, berarti bahasa Bapak kasar. Nah, itu terasa. Tapi kalau teraba itu yang dipegang oleh kita, atau peletak, teraba gitu ya. Itu ya. Lanjut, eksposisi. Mengekspos, ya, memaparkan. Ya, jadi karangan yang isinya menjelaskan sesuatu hal, ya, agar orang lain jadi tahu. Itu disebut eksposisi. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan argumentasi, ya sengaja Bapak jelaskan dari sana dulu supaya waktu udah panjang gitu ya. Ya. Argumentasi dari namanya aja argumen ya, berarti kan ada unsur pendapat. Nah, jadi karangan yang isinya ya berupa pendapat, opini-opini yang disertai dengan fakta dan data. Pak, gimana kalau karangannya pendapat tapi tidak sesuai fakta? Ya mungkin disebut argumen. Tapi tidak bagus ya. Bagaimana saya dengan fakta itu dengan kenyataan di lapangan itu benar gitu, bukan hoax. Nah, dengan pendapat itu pendapatnya akurat dari para ahli, bukan padu pendapat. Nah itu disebut argumentasi. Jadi kalau karangan sudah seperti itu, nurutkan Dokter Boyke, misalnya Dokter Boyke, tahu Dokter Boyke? Wah nggak tahu ya. Dokter siapa tuh ya? Menurut Dokter Tirta, tahu Dokter Tirta? Gitu ya. Bahwa vaksin itu penting untuk menjaga imun tubuh atau untuk supaya tubuh kita kuat dari serangan penyakit atau virus corona. Tapi menurutkan dokter sahade misalnya sebutkan itu berarti sudah argumentasi. Ya. Lanjut, masih ada satu lagi. Pak, bagaimana kumaha cara nangtukeun ide pokok? Bagus pertanyaannya. Ya, Bapak bisa jawab gak ya? Ide pokok. Dalam paragraf itu ada yang disebut deduktif, ada induktif. Belajar paragraf deduktif, induktif saja kalian sudah berarti sudah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok.
Ya. Kalau ide pokoknya ada di depan, berarti itu adalah karangan yang sifatnya deduktif. Jadi kesimpulan dulu di awal atau hal yang umum dulu di awal. Baru penjelasan-penjelasan. Nah, kalau sudah bisa menentukan deduktif induktif, ya otomatis kamu akan bisa menentukan ide pokoknya ada di mana. Pak, kalau begitu mah harus tetap aja susah nyarinya cenah. Ya harus tahu dulu mana kalimat penjelasnya. Baru tahu mana ide pokoknya. Ya. Nah, jadi harus bisa belajar mengenai paragraf deduktif dan induktif. Baru kita bisa menentukan ide pokok. Dan umumnya ide pokok itu ada di tengah, ada di awal dan atau di akhir. Iya, kalau nggak di awal, di tengah. Kalau nggak di tengah, di akhir. Umumnya ide pokok itu mengrupa topik dalam satu paragraf. Ya, jadi lihat dulu kalimat penjelasan itu di mana, atau kalimat-kalimat khusus dulu. Umum dulu nih paragraf. Biasanya yang disebut ide pokok itu kalimat yang umum atau kalimat topik. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak jawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.